Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri minkum wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Sidang jamaah taruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kalau tidak salah kita sudah memasuki malam kelima bulan suci Ramadan. Bagi yang melaksanakan puasa di hari Sabtu berarti sudah malam ke-6. Olehnya itu jemaah sekalian, yang pertama marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita. Baik dikala kita sedang susah maupun di saat kita dalam kondisi bahagia, senang. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini antara senang maupun sedih itu silih berganti jemaah sekalian. Olehnya itu senantiasa kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keseharian kita. Terlebih saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Inilah kesempatan bagi kita mendekatkan diri kita dengan melaksanakan begitu banyak amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Mulai memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran dan memperbanyak mempelajari dan mengkaji, memahami isi kandungan daripada ajaran Islam itu sendiri. Karena ajaran Islam ini mengandung aspek tauhid atau aspek akidah. Makanya ada yang dikatakan sebagai ulama kalam, ulama yang ahli di bidang tauhid. Kemudian jemaah sekalian, Islam ini mengandung aspek fikih atau hukum. Makanya ada istilah hukum menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Itulah ada kategori yang namanya hukum wajib, sunnah, makruh. Kemudian di dalam ajaran Islam mengandung intisari daripada ajaran Islam itu yang terkait dengan akhlak, budi pekerti. Biasanya ilmu yang mendalami ini itu disebut dengan ilmu tasawuf, yang mengkaji persoalan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengkaji bagaimana kita bisa berbuat adil, bagaimana amal-amal terpuji kita kedepankan dan bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian akhlak mazmumah kita bisa jauhi. Kemudian jemaah sekalian, senantiasa kita mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak membaca salawat, itu adalah cara kita, bentuk kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, biasanya kita sering sebut-sebut. Seseorang yang jatuh cinta kepada kekasihnya, maka yang pertama dia pikirkan, setelah dia pikirkan biasanya dia sering kali menyebut namanya. Begitupun kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna, suri tauladan kita, contoh-contoh kita yang perlu kita ikuti. Dengan bentuk kecintaan kita jemaah sekalian adalah memperbanyak salawat. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala sendiri pun itu bersalawat kepada kekasihnya. Di dalam ayat dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sendiri beserta para malaikatnya itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara hakikat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, terlebih dahulu dia menghadirkan kekasihnya. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa laulaka ya Muhammad ma halaktul aflaka. Sekiranya bukan karena engkau ya Muhammad, maka saya tidak menciptakan alam semesta ini. Betul bahwa Nabi kita sebagai Nabi terakhir, tetapi secara hakikat Allah Subhanahu wa taala lebih dulu menciptakannya daripada Adam itu sendiri. Itulah pentingnya kita memperbanyak membaca salawat jemaah sekalian. Karena yang akan memberikan syafaat nanti kita di hari kemudian juga itu baginda Rasulullah. Maka marilah kita membiasakan diri, mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita tidur, kita memperbanyak membaca salawat semampu kita. Karena berzikir dan bersalawat itu bisa tak terbatas, pahalanya tak terbatas. Yang mampu hanya 10 ya 10. Yang bisa sampai 50, 100, bahkan ada yang sampai 1000 ya silahkan. Tapi apa faedahnya, manfaatnya ketika kita rajin berzikir dan bersalawat? Faedahnya banyak sekali jemaah sekalian. Faedahnya itu yang pertama, yang kita temukan, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita adalah ketenangan. Kita akan merasakan ketenangan di dalam batin kita, jiwa kita. Kalau kita sudah merasakan yang namanya ketenangan, maka mencari rezeki itu juga akan mudah. Segala aktivitas kita itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini tak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa sepengetahuan dan seisinya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sosok ini Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang Maha Pencipta. Kemudian sosok yang kedua adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dekatkan diri kita kepadanya dengan memperbanyak membaca salawat setiap saat. Baik dikala kita sedang berbaring, di saat kita duduk-duduk, atau lebih-lebih di saat kita punya luang berada di tempat yang penuh barakah di masjid ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya tekankan di sini bahwa di dalam kita berislam ini, Islam adalah agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jarak antara kita dengan Nabi kita itu sudah lebih 1400 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan jarak kita dengan Nabi kita itu sudah sangat jauh. Akan tetapi kenapa kemudian ajaran-ajaran Islam sampai sekarang ini masih bisa kita anut? Apalagi di Indonesia, masyarakat Indonesia ini 90% menurut penelitian itu penduduknya adalah beragama Islam. Bahkan di seluruh dunia Indonesia ini adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Nah, kita patut bersyukur jemaah sekalian. Nah, ternyata kita pelajari ada yang namanya silsilah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka yang menyampaikan pesan-pesannya yang disebut dengan hadis atau as-sunnah itulah para sahabat. Siapa sahabat? Itu generasi yang hidup sesama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian generasi setelahnya itu disebut generasi tabi'in. 100 tahun di bawahnya sahabat. Itu generasi tabi'in. Kemudian generasi di bawahnya tabi'in itu generasi tabi'in. Kemudian di bawahnya lagi adalah generasi ulama salaf. Kemudian ajaran-ajaran Islam bisa sampai pada kita sekarang ini karena adanya jasa para ulama. Sehingga ulama yang dikatakan sekarang ini kita berada pada ulama khalaf. Jadi kita menimba ilmu pengetahuan itu bisa memahami intisari daripada ajaran Islam, baik dari Al-Quran dan hadis, itu karena jasa-jasa para ulama kita. Sehingga dikatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi itulah jemaah sekalian, penting bagi kita senantiasa kalau ingin bertanya, mempelajari agama Islam, maka yang perlu kita tempati untuk belajar, bertanya, maka bertanyalah kepada para ulama. Dan ulama itu terbagi beberapa kategori. Ada ulama yang jago di bidang tafsir, ada ulama yang jago di bidang hadis, ada ulama kita yang jago di bidang tasawuf, dan ada ulama kita yang jago di bidang sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Dan ada juga ulama yang multi talenta, dia memahami tafsir, dia juga memahami hadis. Dia memiliki disiplin ilmu yang luas. Nah, itulah jemaah sekalian, kenapa saya sampaikan seperti ini, supaya bagaimana bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, dan Islam ini adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Mungkin kita dari dalam hati kita mengatakan, kalau kita ingin membandingkan bahwa penduduk agama Islam sekarang ini bisa dikatakan bahwa mundur, dunia Islam ini mundur dibandingkan dengan dunia barat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat, sains juga demikian, yang penduduknya rata-rata misalkan non-muslim, kenapa bisa lebih maju daripada kita ini yang sumber ajaran kita Islam? Padahal Islam itu ajaran dan intisari daripada ajaran Islam ini mencakup segala aspek kehidupan. Islam adalah agama peradaban yang mengajarkan tentang kemajuan hidup di dunia, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat. Kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah jemaah sekalian, pada abad ketiga Hijriah itu Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Makanya jangan heran kemudian yang penemu ilmu kedokteran itu sebenarnya Ibnu Sina, dari pemikir Islam. Dan beberapa bidang-bidang ilmu pengetahuan itu yang awalnya dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan dan pemikir-pemikir Islam. Itulah jamaah sekalian, penting bagi kita senantiasa agar kita senantiasa menuntut ilmu pengetahuan, lebih-lebih kepada generasi anak-anak kita, adik-adik kita seperti ini. Kita senantiasa mendorong untuk menuntut ilmu pengetahuan, karena dikatakan bahwa hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Apakah sama orang yang punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan? Tentu berbeda. Olehnya itu jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mari kita menjadikan Islam ini sebagai pedoman hidup kita, dan kita mengkaji, mengamalkan dan menjiwai nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan maupun ibadah-ibadah ghairu mahda yang kita lakukan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.